Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Dini Hibilansyah, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 045002-361. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum pengimplementasian TCP atau IP. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya TCP atau IP ini memiliki berbagai perintah yang bisa diterapkan pada komputer atau laptop yang kita miliki. Namun sebelum melakukan praktikum, saya akan menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu. Pengertian TCP atau IP. TCP atau IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol adalah standar komunikasi data dalam proses tukar-menukar data dari suatu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. Protokol ini paling banyak digunakan pada saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak atau software di dalam sistem operasi. TCP atau IP memiliki beberapa perintah yang bisa dilakukan melalui command prompt. Jadi TCP ini memiliki berbagai perintah dan masing-masing perintah ini memiliki fungsinya masing-masing ya. Yang pertama ada CD. CD merupakan salah satu perintah CMD atau command prompt yang berfungsi untuk memindahkan direktori folder dari satu tempat ke tempat lainnya. Jika kembali ke direktori sebelumnya, bisa memakai perintah cd diberikan "2". Dan untuk berpindah menuju folder lainnya, misalnya folder desktop, bisa menggunakan perintah cd desktop. Untuk berpindah ke direktori sebelumnya, bisa menggunakan perintah seperti dua ini, cd diberi "2" ya. Dan setelah CD ada CLS. CLS merupakan singkatan dari Clear Screen yang fungsinya adalah membersihkan semua tulisan ada di layar komputer. Jadi dengan perintah CLS ini, semua tulisan di layar komputer bisa hilang. Perintah ini hanya bisa untuk file teks saja. Kemudian selanjutnya ada CLC garis miring tanda tanya. CLC garis miring tanda tanya ini juga merupakan bagian dari CLC yang fungsinya adalah menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori dengan keterangan fungsinya adalah memberitahu Anda bahwa CLC membersihkan layar. Atau dengan kata lain, CLC akan menjelaskan apa fungsi dari perintah CLC yang sebenarnya. Kemudian selanjutnya ada dir garis miring tanda tanya. Perintah dir garis miring tanda tanya ini menunjukkan file bantuan untuk perintah direktori dengan keterangan yang sangat lengkap atau lebih lengkap dari perintah sebelumnya. Kemudian selanjutnya ada ipconfig. ipconfig adalah salah satu perintah pada sistem operasi Windows yang berfungsi menampilkan konfigurasi IP komputer. Perintah ini membuat pengguna bisa melihat konfigurasi IP pada komputer atau laptop yang dimilikinya. Sama seperti CLS tadi. Jika CLS tadi ada dua macam perintah, untuk ipconfig ini ada banyak sekali perintah-perintah yang lain juga. Ada ipconfig all, ada ipconfig garis miring tanda tanya, ipconfig release, ipconfig renew, dan lain sebagainya. Masing-masing ipconfig tersebut memiliki fungsi yang berbeda-beda. Yang pertama ada ipconfig all, fungsinya adalah menampilkan informasi mengenai alamat IP yang sama untuk setiap adaptor.
Kemudian ada ipconfig release, menghapus semua koneksi TCP atau IP aktif pada semua adapter jaringan dan melepaskan semua alamat IP tersebut untuk digunakan kembali pada aplikasi lainnya. ipconfig, masih ada kesalahan, ipconfig renew, fungsinya adalah menetapkan alamat koneksi TCP atau IP baru pada semua adapter jaringan. Lanjut, ada fungsi selanjutnya adalah ping. Ping memiliki beberapa fungsi dan kegunaan. Antara lain, yang pertama adalah mengetahui status up-down komputer atau server tujuan dalam jaringan. Kemudian yang kedua adalah memonitor availability, status komputer dalam jaringan. Yang ketiga adalah pengecekan propagasi DNS. Kemudian yang keempat adalah mengetahui responsivitas komunikasi sebuah jaringan. Lanjut, kita ke fungsinya, yaitu adalah netstat. Netstat adalah perintah di command prompt yang berfungsi menampilkan data statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang digunakan. Netstat di Windows memiliki beberapa perintah, ada sekitar 4 perintah. Yang pertama adalah netstat A, menampilkan semua port aktif. Kemudian netstat B, fungsinya adalah menampilkan file yang dapat dieksekusi dari koneksi atau port. Kemudian ada netstat F, fungsinya adalah menampilkan nama domain yang sepenuhnya memenuhi syarat. Kemudian ada netstat I, memunculkan gambar menu netstat. Selanjutnya ada trusted. Trusted adalah network diagnosis tool yang fungsinya adalah melacak setiap rute jaringan yang dilalui oleh IP address secara real time. Lanjut, ada pathping. Pathping ini adalah sebuah perintah yang bisa kita gunakan untuk memeriksa jaringan data internet data path. Adapun yang dimaksud data path adalah kumpulan unit fungsional seperti Arithmetic Logic Unit atau ALU atau pengganda yang melakukan operasi pengolahan data. Lanjut, ada initLookup. InitLookup fungsinya adalah melakukan query ke DNS dan memetakan nama domain menjadi alamat IP atau sebaliknya maupun data DNS lainnya. Dengan initLookup kita bisa memeriksa apakah jaringan koneksi yang kita gunakan sudah membaca record DNS dengan yang baru saja dirubah. Kemudian ada nest. Nest ini fungsinya menampilkan atau memodifikasi konfigurasi jaringan komputer yang saat ini sedang berjalan. Kemudian ada route. Route adalah perintah pada SIM di Windows yang fungsinya adalah melakukan routing. Istilah ini mungkin sudah sering kalian dengar ya. Routing adalah proses pengiriman data atau informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari suatu jaringan ke jaringan yang lainnya. Ada net, fungsinya adalah mengelola jaringan dari command prompt. Sekarang pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk mengimplementasikan perintah-perintah yang tadi sudah saya jelaskan ke dalam command prompt. Karena mengimplementasikan perintah yang ini, yang ini, dan seterusnya, yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasi command prompt terlebih dahulu. Tutup sejenak. Aplikasi ini sudah
biasanya sudah aplikasi bawaan, jadi tidak perlu download lagi. Command prompt jika tidak ada di sini. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya adalah prompt perintah. Prompt perintah ya. Jika tidak ada nama command prompt, berarti di laptop atau komputer kalian adalah prompt perintah. Selanjutnya adalah klik jalankan sebagai administrator. Jadi bukan langsung dibuka seperti ini ya. Bukan seperti ini. Jadi bukan langsung seperti ini, tetapi harus dijalankan sebagai administrator. Kita ambil lagi prompt perintah, klik kanan, jalankan sebagai administrator. Klik ya. Ini adalah tampilan awal dari command prompt. Untuk mengimplementasikan perintah TCP atau IP ini, caranya adalah kita tinggal mengetikkan apa perintahnya. Contoh, kita ingin menerapkan perintah dir garis miring tanda tanya ini. Tinggal ketik dir garis miring tanda tanya, maka akan langsung muncul perintah ini secara lengkap. Fungsinya adalah menunjukkan file bantuan untuk perintah directory dengan keterangan yang lengkap daripada perintah sebelumnya. Kita bisa melihat ini adalah keterangan bantuan yang sangat lengkap ya. Oke. Selanjutnya misalnya kita ingin mencoba IP config, misalnya IP config, akan muncul keterangan sebagai berikut. Bagaimana ketahui tadi fungsi IP config adalah untuk menampilkan konfigurasi IP komputer. Nah, di sini saya memakai laptop Advanced Plus. Sini ada keterangan dengan cukup lengkap bagaimana IP configuration-nya. Wireless adapter, local area connection, media state, selected. Sudah sangat lengkap di sini. Masuk IP address, tempat VPN address, link local address, subnet mask, default gateway, semuanya sangat lengkap di sini. Kemudian contoh lagi, kita ingin mengimplementasikan GLS, Nah, hilang tulisannya. Mengapa hilang? Karena fungsi dari GLS ini adalah membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Jadi semua yang tadi akan terhapus dengan perintah GLS ya. Kemudian selanjutnya kita coba GLS garis miring tanda tanya 1, GLS garis miring tanda tanya. GLS, jika kita berikan perintah GLS garis miring tanda tanya, akan
menjelaskan apa arti CLS yang sebenarnya, yaitu clear the screen. Kita ambil contoh lagi yang belum tadi apa, TJP sudah, kita CD sudah. Jadi kita coba sekarang ipconfig all. Kita coba ipconfig all. Jika kita ketikkan perintah ipconfig all, maka akan menampilkan konfigurasi atau IP yang lebih lengkap. Ada hostname-nya dengan nama saya Firdaus, primary and suffix, notif, IP routing, proxy NAD, dan lain sebagainya. Kemudian kita coba lagi ping. Bagaimana kita ketahui tadi ping fungsi memiliki berapa fungsi ya, untuk mengetahui status up atau down komputer, mengetahui status up atau down server tujuan dalam jaringan, mengecek propagasi DNS, memonitor availability status komputer, dan mengetahui responsivitas komunikasi sebuah jaringan. Inilah hasil dari implementasian perintah ping. Kemudian perintah ping ini juga bisa untuk mengecek status up atau down dari website. Kemudian ping, kemudian saya punya website firdausartikel.com, akan muncul statusnya ini ping firdausartikel.com, ini nomor IP, bit 32 bit data. Sekarang kita coba perintah yang lainnya. Kita hapus dulu CLS. Oke, kita mencoba perintah lainnya. Yaitu kita coba nestat. Caranya sama, tinggal kita ketikkan nestat. Maka akan muncul informasi dengan aktivitas connection pada komputer atau laptop kita. Sini ada keterangannya, proto TCP dengan local address sebagai berikut, address sebagai berikut, statusnya ada sebagai berikut. Kemudian kita coba lagi nestat A, nestat A menampilkan port yang aktif sekarang. Sini inilah hasilnya untuk perintah nestat A. Nestat A ya. Ini adalah
hasil perintah untuk nestart, dan sedangkan yang di bawah ini adalah hasil perintah untuk nestart A. Selanjutnya kita akan mencoba untuk perintah lainnya. Tracer. Fungsi tracer adalah melacak tiap rute jaringan yang dilalui oleh IP address secara real time. Kita tracer akan mencoba keterangan sebagai berikut ya. Selanjutnya adalah pathing yang fungsinya adalah merusak jaringan dan internet database. Cara pengimplementasinya juga sama. Pathing. Klik enter. Maka akan muncul sebagai berikut. Seperti ini ya. Kita hapus lagi. Sebenarnya selain daripada perintah-perintah yang sudah saya jelaskan tadi, sebenarnya masih banyak sekali perintah-perintah TCP atau IP maupun perintah command prompt yang bisa kalian gunakan. Misalnya saja, jika ingin kita merubah warna, maka kita bisa menggunakan perintah color dan kode warnanya. Misal 12 maka akan menjadi warna biru, kemudian color 21 maka akan berubah menjadi warna hijau, color 15 atau 14 maka akan berubah menjadi warna biru seperti ini dengan tulisan merah. Color 55 akan berubah menjadi warna merah, color 15 akan berubah menjadi warna jadi seperti itu. Jadi di CMD ini kita bisa melakukan banyak perintah-perintah rahasia yang mungkin tidak banyak orang mengetahuinya. Khusus untuk penerapan TCP atau IP, maka perintah-perintah yang bisa kita gunakan adalah perintah-perintah sudah dijelaskan sebelumnya. Mungkin sekian dulu dari saya. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.